Dan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yosef membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yosef dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Azer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yosef serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, hari ini 40 hari setelah Natal atau setelah kelahiran Yesus.
Dan pada tanggal 2 Februari gereja merayakannya sebagai pesta Yesus dipersembahkan di Kenisah atau di Bait Allah. Bait Allah yang sudah dibangun setelah umat Israel kembali dari pembuangan. Meskipun Bait Allah digambarkan tidak seindah atau semegah dulu ketika sebelum masa pembuangan pada zaman Daud dan Salomo. Kita merenungkan orang tua Yesus, Yosef dan Maria. Kedua orang tua ini tampaknya taat beragama, taat kepada adat istiadat bangsa Yahudi. Maka anak sulungnya dibawa di Kenisah untuk dipersembahkan kepada Allah dengan membawa persembahan yang disyaratkan. Kalau para orang tua menyontoh Maria dan Yosef, apapun akan dipersembahkan, dikurbankan untuk kebahagiaan putra-putrinya, agar putra-putrinya menjadi manusia yang beriman dan menjadi manusia dewasa. Seperti dikatakan dalam Injil, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ketika anak-anak dipersembahkan, dididik oleh orang tua yang taat beragama, maka dengan demikian anak-anak pun bertumbuh. Buah-buahnya tampak dalam diri orang yang menyambutnya, terutama Simeon. Simeon dengan doa-doanya, dia bisa menubuatkan tentang siapa Yesus. Dialah yang dinanti-nantikan bangsa Israel. Dialah yang dinanti-nantikan untuk pembebasan bangsa Israel. Dengan doanya yang tekun, Simeon bisa melihat hal itu dalam diri Yesus. Sebaliknya, orang yang rajin membuka hatinya, orang yang rajin berpuasa dan berdoa seperti Hana di usia lanjutnya, ia memberi kesaksian bahwa Yesus inilah yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, yang dinanti-nantikan untuk kelepasan bagi Yerusalem. Simeon memberikan doanya dan Hana memberi kesaksiannya. Dan kita semua dipanggil untuk membuka hati. Kita berdoa terus-menerus, lalu dengan doa-doa itu kita memberi kesaksian tentang iman kita. Kalau kita terbuka, kita berdoa penuh iman, teratur dan tekun, kita akan melihat apa yang terjadi dalam hidup kita seperti terjadi dalam diri Yesus. Semoga kita semua seperti Hana, Simeon dan Hana, dan anak-anak muda, anak-anak kita semua dipersembahkan kepada Allah oleh orang tuanya dengan caranya masing-masing, sehingga semua anak-anak boleh bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Mari kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.